Pada awalnya, korps pasukan ini dibentuk khusus untuk perang melawan pejuang-pejuang gerilya di Aceh. Yang membuat kaget adalah, bahwa ide pembentukan Marsose tersebut bukan datang dari orang Belanda, melainkan seorang pribumi asal Minangkabau pro-Belanda bernama Muhammad Syarif atau Arif, yang saat itu menjabat sebagai jaksa kepala di Pengadilan Kutaraja atau Banda Aceh sekarang. Menurut Arif, pasukan gerilya Aceh hanya bisa dikalahkan dengan sesama pasukan gerilya juga. Ide tersebut kemudian disampaikan kepada Kepala Gubernur Militer Aceh saat itu, yakni Van Teyen dan juga Kepala Stafnya Van Heuts, yang kemudian disetujui Ratu Wilhelmina Belanda. Pada tanggal 2 April 1890, pasukan Marsose ini secara resmi dibentuk, dari anggota-anggotanya yang berasal dari Serdadu KNIL pilihan. Sebagian besar pasukan Marsose ini berasal dari pribumi, dan sebagian kecil lainnya berasal dari bangsa Eropa dan Afrika. Pada awal dibentuknya, korps pasukan ini hanya terdiri dari satu divisi yang terbagi dalam 12 brigade, yang masing-masing brigade terdiri dari 20 orang serdadu pribumi, di bawah pimpinan seorang sersan Eropa dan seorang kopral pribumi. Pada tahun 1897, jumlah pasukan meningkat menjadi 2 divisi, lalu menjadi 5 divisi pada 1899. Total, korps Marsose berjumlah 1.200 orang. Pasukan ini tidak tergantung pada jalur suplai logistik dan angkutan militer, malah sudah terbiasa berjalan kaki. Karakter berani yang dimiliki dalam bertempur adalah tidak terlalu mengandalkan senjata api, melainkan senjata tajam tradisional Aceh, seperti kelewang dan rencong. Pembentukan pasukan ini dianggap sangat efektif, karena berhasil mengejar dan menggempur pasukan-pasukan gerilya Aceh hingga ke pedalaman. Bahkan beberapa pemimpin gerilya Aceh berhasil ditangkap bahkan dibunuh, seperti Teku Umar, Cuut Mutia, Cuut Nyatdin, Tengku Katli, dan lain sebagainya. Selama operasinya di Aceh, pasukan Marsose ini mempunyai catatan kelam dalam pembantaian orang-orang Aceh. Puncak kekejaman pasukan Marsose adalah ketika berada di bawah pimpinan Van Heuts, Van Daelen, dan Hans Christoph Vell. Selama operasinya di Aceh, tercatat pasukan Belanda ini telah menewaskan sekitar 75.000 rakyat Aceh atau 15% penduduk wilayah itu. Tak hanya rakyat Aceh, rakyat Batak beserta rajanya Sisingamangaraja XII pun tak luput dari pembantaian. Aksi-aksi pembantaian pasukan Marsose di Aceh maupun tanah Batak tersebut, tidak hanya membuat pribumi Aceh dan Batak ngeri, tetapi juga oleh orang Belanda sendiri. Hingga akhirnya, tahun 1930-an korps pasukan Marsose tersebut dibubarkan. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tuliskan di kolom komentar.